الرحمن علم القرآن. Setiap manusia memiliki korin yang selalu mencari kita. Pertanyaan, apakah korin itu termasuk jin muslim? Tidak bisa dikatakan jin muslim, korin. Dan kita taunya korin itu syaitan. Syaitan berarti bisa muslim, bisa kafir. Tapi yang jelas dia fasik, ya. Dia anak buahnya iblis lah istilahnya, yang pasti akan masuk dalam api neraka. Bisakah korin itu menyerupai kita dan menampakkan diri di hadapan orang lain seolah-olah yang mereka temui adalah kita? Nggak bisa. Dia punya batasan, tidak akan pernah bisa dilakukan itu, mustahil, gitu ya. Apakah ketika kita bermimpi seseorang yang telah meninggal, yang ada dalam mimpi kita itu benar-benar orang yang sudah meninggal, atau itu adalah syaitan yang menyerupai mereka? Tergantung pesannya apa. Bisa saja seseorang itu melihat, karena pernah ada sahabat melihat sahabat yang lain dalam mimpinya, gitu kan? Itu pernah terjadi. Ada pernah dua sahabat yang saling janji satu sama yang lain, siapa yang meninggal duluan maka dia semestinya minta kepada Allah agar bisa datang, gitu kan? Artinya dia memberitahukan apa yang sedang terjadi. Maka meninggallah salah satunya. Pada saat meninggal salah satunya, maka yang meninggal ini dengan izin Allah datang dalam mimpi sahabat yang satu. Maka sahabat ini berkata, apa yang Allah berikan kepadamu? Dia bilang, alhamdulillah Allah sudah ampuni saya. Cuman kemudian di lehernya sahabat yang meninggal itu ada seperti titik hitam. Yang masih hidup ini mengatakan, apa di lehermu itu? Dia bilang, ini sisa utang saya yang belum saya bayar. Ada uang 50 dirham yang saya harus bayar kepada Yahudi. Uang itu sudah saya letakkan, maaf, dia bilang begini dulu. Dia bilang, ketahuilah setiap apapun yang terjadi di dunia disampaikan informasinya kepada kami. Disampaikan informasinya kepada kami. Sampai apapun ya, sampai apapun, termasuk kucing saya, kucing kami yang baru meninggal, baru mati 2 hari yang lalu, gitu kan? Itu diberitakan kepada saya tentang kejadian itu. Sudah akhi, jangan tambah lagi. Ini sudah banyak. Dengarin dulu, siapa tahu pertanyaan-pertanyaan ini ada yang jadi pertanyaan antum ya. Sampai mana tadi? Kucing. Ini jangan ngacoin nih bawa pertanyaan terus. Kucing pun saya lupa ini. Akhirnya dia bilang ada utang saya dan saya sudah siapkan 50 dirham itu di rumah saya, di bawah sebuah tempat di dekat pintu rumah saya, di bawah tanah, ditutup sama batu, angkatlah dan bayarkan utang saya. Dia pun keesok paginya temannya ini datang ke rumahnya lalu bertanya kepada istrinya, apakah sesuatu yang terjadi di rumah kalian? Kata istrinya, nggak ada. Istri yang sudah meninggal, istri yang laki-laki sudah meninggal. Dia bilang, nggak ada, hanya saja kucing kami meninggal 2 hari yang lalu, mati. Maka si laki-laki tidak ceritain mimpinya, dia cuma bilang, oh iya, baik, suamimu pernah punya utang nggak sama orang Yahudi? Kalau tidak salah sekitar 50 dirham. Dan uang itu dia pernah titip pesan, dia pesan sama saya kalau uang itu ada di dekat pintu, di bawah tanah ditutup batu. Coba lihat. Waktu dibuka ternyata betul ada kantong tersebut dan jumlahnya betul 50 dirham, lalu dibayarlah utang tersebut. Jadi bisa saja ada orang yang datang dalam mimpi, gitu kan? Mungkin Allahu alam, itu dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini ulama mengatakan tergantung pesannya. Kalau pesannya pesan-pesan yang baik, positif, gitu kan? Maka itu baik-baik saja, seperti di kasus sahabat ini. Maka itu boleh saja dari Allah Subhanahu wa taala mengizinkan. Tapi kalau pesannya disuruh buat kesyirikan, buat kemaksiatan, nah, ini semua tidak benar, pasti dari syaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr wal laili idha yasr hal fi dhalika qasamun lidhi hijr. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد